Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barai Kak Zip Official. Beberapa waktu terakhir muncul isu di media sosial yang menyebut Ustadz Khalid Basalamah terlibat dalam dugaan korupsi. Tapi sampai saat ini belum ada bukti resmi atau pernyataan hukum yang menguatkan tuduhan tersebut. Nah, isu ini masih sebatas opini dan klaim sepihak yang beredar secara viral, secara masif di media sosial, teman-teman. Ya, jadi begini teman-teman, walaupun saya berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah, untuk saat ini saya hanya bisa melihat sejauh mana tuduhan atau praduga ini mencuat. Karena saya sebagai masyarakat yang cerdas, atau kita semuanya, perlu berhati-hati dalam menerima informasi. Karena apa? Karena Islam maupun hukum negara mengajarkan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang kuat dan proses yang adil. Begitu kira-kira teman-teman. Ya, menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya hanya akan menambah fitnah dan perpecahan. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi begini, mari kita jaga akhlak dalam berdiskusi dan hindari menyimpulkan sesuatu yang tanpa data yang valid. Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti, silakan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang. Semoga kita semuanya pokoknya dijauhkan dari apa prasangka kita kepada orang lain dan bisa mengambil pelajaran daripada peristiwa ini. Jadi begini teman-teman, disclaimer-nya, di sini saya tidak membela Ustadz Khalid dalam kasus korupsi ini. Karena selagi belum ada bukti yang sangat kuat yang menyeret beliau dalam kasus korupsi ini. Kemarin beliau hanya dipanggil oleh KPK entah menjadi saksi atau memang terbukti bersalah. Kan kita belum tahu kebenarannya. Intinya jangan sampai menyimpulkan orang lain begini, begitu. Gak usah. Jangan seperti si Gembul yang langsung memvonis Ustadz Khalid Basalamah ini korupsi. Katanya dikasihkan ke istri yang keempat. Kita kan belum tahu, itu hanya praduga saja. Jadi pelajaran untuk kita, jika masih praduga, siapapun orangnya, jangan asal tuduh menuduh. Jangan asal menjustifikasi. Ingat, Quran mengajarkan kita yang baik-baik dan melarang yang buruk-buruk. Siapapun orangnya. Termasuk yang berbeda faham dengan kita, misalkan Ustadz Khalid Basalamah. Kalau kita melihat dari berbagai media, Ustadz Khalid ini pendapatannya selain daripada dia buka restoran, kan pernah kan lihat saya tuh buka restoran Ustadz Khalid Basalamah, kemudian dia punya platform media sosial seperti YouTube. Itu viewernya banyak, otomatis gajinya gede lah, lumayan gitu. Kemudian dia ceramah keliling. Ya mungkin ada dari situ. Jadi kita jangan nggak usah menyimpulkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Siapapun itu. Walaupun saya nih berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid, saya tidak berani. Oh, Ustadz Khalid ini korupsi, dikasihkan ke istri yang keempat dari hasil korupsi itu. Ya, nggak usah begitu. Kecuali sudah ada
konferensi pers dari aparat penegak hukum bahwa Ustadz Khalid benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Baru kita percaya tuh. Ya. Ini kalau masih remang-remang, masih belum jelas kebenarannya, buat apa sih? Hanya ingin mencari viral atau mencari sesuatu apa gitu. Ya, Kak. Memang saya mengakui, saya tidak sependapat dengan beliau dalam hal misalkan khilafiyah. Walaupun Ustadz Khalid atau yang lainnya suka menuduh-nuduh kepada amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama, tapi hal ini saya sama sekali tidak begitu menuduh terhadap Ustadz Khalid. Akan tetapi saya hanya ingin menyimak dulu sebelum ada konferensi pers terkait tuduhan atau praduga yang dituduhkan kepada Ustadz Khalid. Begitu aja, gak repot kok. Benar gak? Saya memang berbeda dengan beliau dalam hal fikih, misalkan dalam hal apa yang namanya amaliyah-amaliyah, kita berbeda dengan beliau. Seperti beliau selalu membid'ah-bid'ahkan amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Benar gak? Itu saya bela amaliyah-amaliyah saya, yakni amaliyah-amaliyah yang ada di Nahdlatul Ulama. Ketika Ustadz Khalid Basalamah atau yang lainnya itu menyerang, membid'ah-bid'ahkan, memusyrik-musyrikan amaliyah-amaliyah kita. Benar gak? Tapi untuk masalah ini, saya sekali lagi, untuk masalah ini saya hanya akan melihat dan akan menonton terlebih dahulu apakah benar Ustadz Khalid Basalamah ini terjerat kasus korupsi atau tidak. Kalau sudah ada bukti, nanti kita akan angkat lagi. Sejauh mana bukti itu, ya kan? Kalau sudah ada bukti, nanti saya akan bersuara lagi. Oke, teman-teman? Semoga ini bermanfaat dan mencerahkan untuk semuanya. Jangan sampai terbawa, terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bermoral, oleh orang-orang yang hanya ingin mencari viral, dan oleh orang-orang yang memang ingin mengadu domba. Saya lihat si guru gembul ini selalu menyerang kemana-mana. Menyerang ke Wahabi, ya, yang maksudnya Ustadz Khalid Basalamah gitu. Kemudian dia nyerang NU juga. Artinya dia itu selalu mengeluarkan kata-kata dengan pemikiran dangkalnya si gembul tersebut. Dari pemikirannya dia tanpa didasari dengan hal-hal yang atau didasari dengan sesuatu yang valid. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.